Selamat pagi pemirsa Sultan TV, senang sekali saya Agus Maulana kembali hadir di hadapan Anda dalam bincang hari ini. Masih membahas seputar isu-isu yang lumayan hangat pemirsa di sekitaran lokal Banten ini ya. Kali ini kita akan membahas restrukturisasi tanda kebangkitan dari Bank Banten. Setelah pasang surut urusan Bank Banten, pemirsa, akhirnya Pemprov Banten kembali menunjuk PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk sebagai pengelola rekening kas umum daerah atau RKUD. Hal ini dinilai sebagai komitmen besar dari Pemprov Banten untuk perbaikan kinerja Bank Banten. Nah, sebelumnya diketahui memang bahwa tidak mudah Bank Banten sebagai bank daerah plat merah ini berupaya mendapatkan marwahnya kembali, pemirsa. Setelah beberapa kali terancam mati dan katanya saat ini pun masih memiliki tagihan kredit yang lumayan besar. Lalu bagaimana ya strategi dari Bank Banten ini bisa bangkit dan bertahan terutama di era sekarang? Nah, sudah hadir bersama saya Direktur Utama dari Bank Banten, Pak Agus Syabarudin. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Sebelumnya kita mungkin sebelum melanjutkan silahkan Pak sapa-sapa dulu pemirsa Sultan TV yang menyaksikan acara hari ini. Mungkin nasabah menonton ya acara kita pagi hari ini. Silahkan. Baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan salam sejahtera buat kita semua. Ya, alhamdulillah Bank Banten sudah menjadi bank sehat ya. Dan saat ini saya lagi semangat-semangatnya untuk melakukan membuat fondasi dalam rangka transformasi Bank Banten menjadi bank kebanggaan masyarakat Banten. Amin, amin. Semoga lancar. Nah, kita hari ini sangat senang sekali Pak Direktur berkenan hadir ke studio Sultan TV untuk membahas bagaimana Bank Banten ke depannya. Pak Direktur, di awal penunjukan kembali ini Bank Banten sebagai pemegang rekening kas umum daerah atau RKUD, awalnya bagaimana Pak tanggapan atau respon awal dari Pak Direktur sendiri dan kawan-kawan pengurus Bank Banten? Ya, pertama karena Bank Banten ini adalah sebagai bank pembangunan daerah berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Kementerian Dalam Negeri bahwa kas daerah itu harus dikelola oleh BPD dan saat ini Bank Banten adalah bank yang dimiliki 78,21% sahamnya oleh pemerintah provinsi, maka sudah seharusnya memang dikelola oleh kami. Ya, tentunya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah provinsi yang sudah mempercayakan kepada kami, ya. Pak Gubernur, juga dari Bendahara Umum daerahnya Bu Rina, dan semua pemerintah daerah perangkatnya yang sudah mempercayakan kepada kami, dan tentunya juga kami akan terus menjaga ya dengan baik supaya rekening kas umum daerah ini bisa dikelola dengan sebaik-baiknya, gitu. Ya. Nah, kalau melihat fenomena ini, mohon maaf Pak, kita tidak bisa menutup mata bahwa di sejarahnya Bank Banten memiliki sedikit perjuangan yang lumayan berat. Artinya saya bilang tadi pasang surut. Dalam hal ini banyak sedikitnya masyarakat yang meragukan soal kekuatan Bank Banten ke depan. Karena memang ini sebuah tantangan yang sangat berat untuk Bank Banten karena satu-satunya bank daerah ini menyoal tagihan kredit yang masih lumayan besar. Bagaimana Pak tanggapannya Pak? Ya, sebagaimana yang sudah diketahui oleh semua pihak bahwa Bank Banten ini kan sebelumnya adalah bank swasta ya, bank swasta nasional, dan juga sudah tahu bahwa bank tersebut banyak sekali meninggalkan kredit bermasalah, dan kemudian juga sebelum saya juga manajemen yang sebelum saya ini juga sudah berusaha untuk mengatasinya, dan kemudian juga masih ada terkendala juga kredit bermasalah. Jadi di era saya ini saya sedang betul-betul bagaimana memastikan bahwa kredit bermasalah itu tidak berpengaruh atau tidak membuat nanti kinerja di era saya ini menjadi kendala. Ya, artinya upaya-upaya yang saya lakukan, ya manajemen baru yang kami lakukan ini, bagaimana action plan yang sudah kita sampaikan kepada OJK ini sudah diterima, ya, upaya untuk restrukturisasi, ya, penyelesaian kredit, dan juga kita bekerja sama dengan PT Jam Krida Banten untuk membantu bagaimana kredit bermasalah ini bisa
diatasi dengan restrukturisasi. Kemudian juga kami terus mengupayakan bagaimana penagihan kepada pihak ketiga ini juga berjalan. Bahkan kami juga terus bekerja sama dengan penegak hukum, ya, karena diantaranya adalah kejaksaan juga kan sebagai pengacara dari kita, ya. Gitu. Tapi Pak, kalau kita bicara sejarah ya Pak ya, kemarin-kemarin kita juga mungkin perlu tahu kok bisa Bank Banten ini kembali fight gitu di era sekarang. Padahal kan pandemi gitu. Seperti apa? Apa kemarin yang dilakukan atau upaya dari Bank Banten sehingga bisa bangkit gitu tuh? Ya, pertama karena kami punya komitmen untuk bisa terus mengembangkan Bank Banten ini, dan kami sudah punya 4 grand strategi dan 8 quick win. Ya. Nah, diantaranya ya yang kami lakukan itu ya upaya untuk mengatasi kredit bermasalah ini dengan tadi yang sudah saya sampaikan, upaya untuk restrukturisasi, ya kita bekerja sama dengan Jamkrida, kita melakukan penagihan, terus kemudian kita juga terus mengupayakan bagaimana ada lelang, dan bahkan terakhir kemarin kita juga sedang berpikir ada upaya baru, ya, bekerja sama dengan asset management company. Mudah-mudahan ini juga bisa kami lakukan, ya, sehingga dengan cara seperti ini kita bisa mengatasi kredit bermasalah ini secepat-cepatnya. Baik. Tapi Pak, kalau kita istilahnya sekalian sosialisasi juga nih kepada pemirsa Sultan TV yang ada di rumah. Peran dari RKUD ini tugasnya apa saja sih Pak? Ya, artinya bahwa rekening kas umum daerah ini adalah sebetulnya dana yang harus kita kelola dengan baik. Ya. Ini akan membantu likuiditas Bank Banten, dalam arti sebetulnya Bank Banten ini juga sudah punya program, ya, bukan cuma RKUD saja yang dikelola, tapi juga kan dana-dana masyarakat. Dan alhamdulillah berdasarkan pengalaman saya sebelumnya, ya, RKUD ini adalah sebagai fondasi saja, tapi untuk kegiatan ekspansi dan sebagainya itu kita terus mengupayakan melakukan self-funded, ya. Artinya dana-dana dari teman-teman organik, ya, di cabang segala macam itu bisa kita kembangkan untuk usaha kita. Gitu. Nah ini Pak, kalau kita bicara soal tantangan dan strategi, di minimal kita lihat di tahun ini saja dulu, di 2021. Apa yang akan dilakukan atau program-program inovasi apa yang akan dicanangkan oleh Bank Banten ke depan? Tapi jangan dijawab dulu Pak ya. Karena kita akan lihat setelah jeda dulu pemirsa. Pariwara berikut ini tetap dibincang hari ini.
Ya, terima kasih pemirsa, masih di Bincang hari ini kita masih membahas soal restrukturisasi tanda kebangkitan dari Bank Banten. Pemirsa, acara ini bisa disaksikan oleh Anda di YouTube channel Sultan TV, live streaming Sultan TV, kemudian di fanpage Facebook Sultan TV. Kita lanjutkan, Pak Direktur. Tadi bagaimana tantangan-tantangan yang kemungkinan bisa terjadi di 2021 dan lalu apa strateginya. Tapi sebelum itu, kalau melihat persoalan-persoalan di Bank Banten, mohon maaf Pak kalau saya melihat ini sangat berat gitu ya persoalan-persoalannya. Mungkin ini peran Bapak juga di sini. Semoga selalu diberikan kesehatan dalam menjalankan tugasnya. Ini kalau banyak masyarakat yang mohon maaf sedikit keraguan atas bagaimana ya soal kesehatan di Bank Banten. Nah, untuk sekarang kan sudah mulai membaik dan mulai sehat. Tapi bagaimana untuk upaya dari Bank Banten memberikan keyakinan sepenuhnya kepada masyarakat gitu? Ya, pertama kita sudah tahu bahwa di masa sulit itu banyak sekali pihak-pihak di Banten ini, warga Banten ini mengupayakan agar Bank Banten ini jangan sampai ditutup gitu. Apalagi sebetulnya Bank Banten ini bukan sekedar bank biasa, ya, tapi ini penuh ada historis yang cukup mengakar. Karena tahun 1952 itu kan Bank Banten ini sudah lahir sebetulnya. 1952? Ya, didukung oleh para pejuang-pejuang 45. Baik. Mungkin kalau main ke Pandeglang, di situ udah ada jalan Bank Banten. Pasti pada nggak tahu kan? Nah, ini spirit ini yang akan kami terus sampaikan kepada warga Banten semua, bahwa Bank Banten ini bukan bank biasa, tapi bank karuhun kita. Oke, ya, benar-benar. Gitu. Karena karuhun kita itu sudah mengupayakan bagaimana Bank Banten ini harus terus berkembang dan menjadi lokomotif keuangan daerah, gitu. Jadi pertama dari sisi historis, kemudian dari sisi kami sebagai profesional, ya alhamdulillah Pak Gubernur itu sudah mengukuhkan kami sebagai manajemen yang baru. Memang dari manajemen yang lama atau sebelumnya memang banyak masalah yang harus kami atasi, tapi di dalam Al-Quran juga kan dibilang innamal usri yusron, innamal usri yusron. Ya, jadi setiap ada kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Dan alhamdulillah kami sudah mencanangkan ada 4 strategi utama yang kami akan lakukan dan 8 quick win agar supaya kita terus bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat agar Bank Banten pada saatnya nanti bisa menjadi sejajar dengan bank-bank papan atas di Republik ini. Mungkin Kang Nana nggak tahu ya bahwa di Indonesia ini ada 27 BPD. Nah, 27 BPD ini yang sudah go public itu baru 3. Baru 3? Ya, Bank BJB, Bank Jatim, dan Bank Banten. Nah, jadi ini punya potensi yang sangat besar sekali. Karena kalau sudah perusahaan terbuka kan artinya transparan. Dan kemarin, tanggal 31 Mei, kita dapat penghargaan dari sebuah institusi independen, IICD, bahwa Bank Banten ini masuk ke dalam top 50 dari middle capitalization untuk perusahaan yang go public. Luar biasa. Jadi kita ini udah keren banget. Tinggal bagaimana caranya kita bisa terus berkomunikasi lagi, membangun kepercayaan, dan kemudian juga kita bisa mengembangkan produk-produknya. Yang go public tadi tuh yang 3 itu ya, Pak? Yang Bank Jatim? Ya, cuma itu aja. Jatim, BJB, sama sama Bank Banten. Ini potensi atau impact yang akan dirasakan oleh Bank Banten dan terutama warga Banten atau nasabah dalam hal ini apa Pak kira-kira? Ya, sekarang gini, karena kita sudah go public, artinya tata kelola dari perusahaan ini ya, corporate governance-nya itu bisa dijamin. Artinya kita nggak bakalan salah urus gitu. Betul, artinya begitu. Ya, artinya semua transparan sehingga kalau mau berbank ya udah di kita aja, ngapain, karena kita kan juga pertama sudah milik pemerintah, itu kan, dan kemudian sudah go public pula lagi. Jadi artinya kalau kita mau berinvestasi kita kan harus merasa nyaman dulu, terpercaya. Jadi mau nitipin uang istilahnya ke Pak Direktur, ini terpercaya nih, udah legal standingnya udah kuat, bukan abal-abal kan? Ya, bukan abal-abal. Betul. Tapi Pak, kalau kita bicara balik lagi kendala-kendala yang pernah dilalui oleh Bank Banten, nah ini biasanya apa saja sih Pak yang menjadi kendala terutama dalam ini bank daerah gitu? Ya, secara umum perbankan itu butuh ekspansi kan untuk bisa berkembang. Nah, ketentuan dari peraturan OJK itu ada kewajiban untuk kita bisa memperkuat permodalan. Nah, permodalan ini ya karena kita adalah bank harus terus dikembangkan. Bahkan di POJK 12
BPD itu di tahun 2024 ini harus modalnya 3 triliun paling tidak. Nah, saat ini kami terus berupaya untuk mengembangkan penguatan dari sisi permodalan ya, dan likuiditas, bisa nanti caranya dengan organik maupun non organik ya dari sisi kami. Nah, itu mungkin. Iya. Kalau di ini kan era industri dan era digital nih Pak. Apakah ada upaya-upaya merangkak ke dunia digital, misalkan mengikut sertakan para influencer dan lain sebagainya? Apakah ada rencana ke sana? Ya, jadi kita sebagai institusi keuangan yang melayani nasabah, ya tentunya akan terus berupaya untuk mengikuti beradaptasi dengan perkembangan zaman. Jadi 4 grand strategi itu diantaranya di samping tadi adalah penguatan dari sisi permodalan dan likuiditas, kemudian juga kami melakukan penguatan dari sisi modal insani, kemudian refocusing penyelesaian target bisnis dan transformasi dari sisi digital. Itu yang penting. Transformasi digital ini kita menjadi penting banget ya, karena kalau kita tidak ke sana kita bisa tertinggal juga. Betul. Jadi upaya kami untuk transformasi digital ini juga sangat serius, dan saat ini terus kami sedang lakukan pembangunan fondasinya, infrastrukturnya. Pada saatnya nanti kita akan segera launching. Nah, ini pemikiran opini saya Pak. Kadang ada yang menganggap, Bang Banten mah bang orang tua, bang kumpulan orang tua. Nah, kalau ada nggak sih Bang Banten khusus, maksudnya segmentasi anak mudanya gitu? Iya dong. Kita dalam komunikasi itu selalu berupaya, karena kita menyadari bahwa segmentasi milenial ya, bahkan udah gen alpha yang saya pikirkan, yang kita pikirkan. Bagaimana gen alpha dan milenial ini menjadi target market dari kita gitu ya, bukan cuma captive marketnya ASN saja ya, tapi juga ke sana. Nah, produk-produknya juga terus kami kembangkan untuk ke sana. Nah, maksudnya saya berbicara seperti ini adalah persoalan potensi bisnis di anak muda, Pak. Ya. Jangan salah Pak, maksudnya anak muda sekarang tuh cerdas-cerdas pada dalam hal finansial, terutama investasi. Ya. Berkaitan dengan trending tuh isu soal kripto kan dan lain sebagainya kayak gitu. Apakah itu juga ada riset lah dari tim Bang Banten gitu? Ada, kita punya tim untuk pengembangan ya. Kita punya tim think tank lah ya, untuk bisa memikirkan gimana ke depannya. Ya, kita selalu beradaptasi karena kita baru saja meluncurkan satu budaya perusahaan baru ya untuk memperkuat kita. Namanya kita kasih nama trust. Trust itu salah satunya, yang pertama adalah value-nya think difference. Think difference itu kita harus betul-betul adaptif dan kemudian berusaha berpikir out of the box. Ya, termasuk misalnya tadi kita nggak bisa melakukan business as usual, tapi kita harus terus bisa melakukan inovasi supaya ya Bang Banten bisa terus berjalan. Karena T itu think difference, kemudian U-nya adalah universe ya. Universe bagaimana kita bisa berkolaborasi ya dengan semua stakeholder supaya kita bisa terus sustain. Kemudian yang S-nya sustainable ya, sustainable bagaimana kita bisa berguna juga buat milenial dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian yang T-nya itu ya track. Jadi kita betul-betul berusaha bagaimana kita bisa on track, sesuai dengan target yang kita inginkan. Baik, luar biasa. Semoga tercapai di 2021. Nah, tapi kan upaya sudah dilakukan, kebijakan dari pemerintah sudah dicanangkan. Nah, ini bagaimana sudut pandang dari masyarakat sejauh ini? Rasa memiliki tadi, balik lagi ke giroh ya. Rasa memiliki dan semangat dari masyarakat apakah sudah terpancar dari minimal wajah-wajah para nasabah? Ya, ini PR dari kami, tapi gini Kang Nana, ya, kalau saya perhatikan pada saat masa sulit aja, itu masyarakat Banten tuh menjaga supaya jangan sampai Bang Banten ini dilikuidasi, ya. Artinya itu di masa sulit, apalagi sekarang kami sudah sehat, ya saya yakin sekali sudah banyak nih dari kelompok-kelompok masyarakat yang meminta supaya Pak Agus, kami siap mendukung. Kami siap berperan untuk membantu agar Bank Banten ini bisa segera sejajar menjadi bank papan atas di Republik ini. Nah, kira-kira apa saja yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk membantu peran serta dari Bank Banten? Ya, pertama, seperti saya sebelumnya kan juga di Bank Pembangunan Daerah ya, tapi di Kalimantan Selatan. Ya, di Kalimantan Selatan itu semua pemerintah provinsi, kabupaten dan kotanya itu sudah masuk ya, semua RKUD-nya di sampai BPD-nya kota. Ya,
Iya, bukan cuma provinsi aja. Nah, jadi PR saya dan juga saya sudah ketemu dengan beberapa pimpinan daerah di kabupaten dan kota. Mereka pada prinsipnya siap untuk mendukung Bank Banten ini. Jadi bukan cuma Pemprov saja, tapi juga pemerintah kabupaten dan kota siap mendukung ini. Nah, ini salah satunya, ya salah satunya. Kemudian yang lainnya tentunya ya warga Banten, karena ini adalah Bank Banten, banknya Karuhun kita, ya segera support, nabunglah di kita, lakukan transaksi di kita, berinvestasi di kita, menabung saham juga nggak apa-apa, karena insya Allah ya kita akan terus berkembang dan tentunya kemarin aja harga saham kita naik 15%, 15%, ya? betul. Nah, udah banyak optimisme, jadi nggak ada alasan kalau Bank Banten ini nggak bakalan maju. Insya Allah dengan dukungan semua pihak kita akan maju, dan kami dari internal punya komitmen yang sangat tinggi untuk berlaku secara profesional. Apalagi nih, pendapatan asli daerah kita kan 11,6 triliun, belanja daerah 16,1, kemudian usaha mikro ada 113.000, usaha menengah besar ada 2.500, ya, terus kemudian ada perusahaan BUMD, BUMN, ASN yang aktif aja ada 147.000, ya, prapensiunan ada 64.000, pensiunan 84.000, ya. Udah gitu sektor ekonomi wholesale-nya ya 22,1%. Industri di sini banyak banget, menjadi potensinya besar sekali. Gitu. Pokoknya sekuat-kuatnya tim Bank Banten untuk terus tetap sehat, ya, menjaga kesehatan dan sebagainya. Nah, tapi kalau di luar itu, Pak, masih ada nggak rencana dari Bank Banten untuk mengajukan penambahan modal gitu, Pak? Ya, jadi penambahan modal seperti yang saya bilang tadi, salah satunya adalah memang kita harus terus modal ini ditambah supaya kuat. Ya, modal ini kan buat penguatan kita pada saat ekspansi, jadi kita kuat. Gitu. Nah, itu tetap. Jadi modalnya itu tadi secara organik maupun non organik. Secara organik kita berharap dari pemerintah daerah, karena ini adalah Bank Pembangunan Daerah, bukan cuma provinsi ya, tapi kabupaten dan kotanya masuk juga. Itu dia. Itu, ya. Nah, kalau kan di beberapa daerah, katakan Serang, setahu saya ada Bank Serang. Apakah akan bertabrakan atau bagaimana itu? Jadi gini, Bank Serang itu kan BPR. Ya. Kalau kita kan bank di atasnya, gitu ya. Artinya kita memang bisa berkolaborasi. Oh, bisa berkolaborasi ya. Berkolaborasi. Ya, sampai saat ini kita berkolaborasi. Kemarin di rootnya juga sudah menghadap saya, Bank Serang. Pak, kita lanjutkan kerjasama. Nah, siap. ini artinya sehat berarti ya. Gitu. Nah, tapi kalau berbicara restrukturisasi, apakah menjadi hal yang biasa, Pak, dalam hal dunia perbankan? Atau transformasi apakah menjadi hal biasa di dunia perbankan? Ya, jadi gini, restrukturisasi itu kan untuk kredit ya. Kita apa dulu nih restrukturisasi ya? Kalau restrukturasi kredit itu sudah biasa, ya, karena semua bisnis pasti ada risiko. Oleh karenanya perlu ada upaya-upaya penyelamatan dan penyelesaian. Nah, itu salah satunya restrukturisasi. Tapi yang tadi Kang Nana bilang itu, kami ini memang sedang melakukan transformasi. Kita baru saja juga merestrukturisasi organisasi kita. Ya, kita membuat satu organisasi kita yang dinamis, ya, supaya bisa betul-betul mengejar semua potensi yang ada dan kembali membangkitkan Bank Banten ini reinkarnasi dari Bank Banten tahun 1952. Gitu. Kalau ibarat superhero sedang ganti baju lah. Nah, kalau soal menyikapi RKUD, kira-kira syarat apa saja? Kan tadi kita mungkin harapan dari Pak Direktur ingin dari daerah juga ikut serta RKUD-nya minimal ya, Pak ya. Nah, tapi ini syarat-syarat untuk menjadi RKUD apa saja sih, Pak? Mungkin perlu masyarakat tahu. Tapi jangan dijawab dulu karena kita akan rehat setelah pariwara berikut ini. Tetap di Bincang Hari Ini.
Terima kasih pemirsa, masih di Bincang hari ini kita masih membahas restrukturisasi tanda kebangkitan dari Bank Banten. Nah tadi kita lanjut Pak, bagaimana apa ya tadi syarat-syarat menjadi atau RKUD gitu. Apa saja yang harus dilakukan sih? Nggak gini, kita sebagai Bank Pembangunan Daerah memang secara PP nomor 77 tahun 2020 kemarin tuh udah ditetapkan ya bahwa Bank Pembangunan Daerah itu harus mengelola rekening kas umum daerah. Itu lewat kebijakan berarti kebijakan Permendagri ya, Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nah, tentunya ya di dalam ketentuan itu ya dikelola oleh bank yang sehat. Kalau yang nggak sehat jangan, gitu kan. Nah, kami diawasi oleh OJK, juga merupakan perusahaan publik, juga ya kita udah sehat. Nah, nggak ada kendala lagi untuk kita tidak bisa mengelola RKUD itu, ya. Jadi kalau Pemprov sudah kita kelola dengan baik, ya, kemudian ya saatnya lah RKUD dari kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Banten, sebanten ini, ya, untuk bisa segera ke Bank Banten, gitu loh. Kira-kira ditargetkan kapan, Pak? Saya sih pengennya mulai tahun ini harus sudah masuk, gitu. Sudah semua? Ya, sudah semua. Gitu. 8 kabupaten kota berarti? 8 kabupaten kota. Iya, Ini udah ada beberapa pemerintah kabupaten kota juga menyampaikan keinginannya, dan bahkan juga sebetulnya Pak Gubernur sendiri sudah mendorong supaya kabupaten kota ini bisa segera mendukung. Kalau bukan kita siapa lagi? Iya, betul. Ya, nggak mungkin orang provinsi lain. Iya, karena kan ini banknya kita, mayoritas kepemilikannya adalah dari kita, gitu. Kadang Pak, mohon maaf ya, masih ada yang gengsi Pak. Oh ngapain sih saya harus di bank daerah, kan mending yang internasional dan sebagainya. Kan kadang ego itu masih ada terutama di generasi anak muda. Nah, upaya balik lagi kalau kita segmen anak muda. Dalam merangkul upaya merangkul anak muda terutama dari yang go digital, saya pengen tahu Pak, inovasi apa saja yang akan diterapkan, program konkretnya gitu. Ini saya kan baru sekitar 70 hari nih di Bank Banten ya. Masih hangat lah. Masih hangat. Jadi saya udah canangkan dari 4 grand strategi itu, antaranya adalah kita melakukan program transformasi digital, ya. Program transformasi digital inilah yang sedang kita lakukan, diantaranya adalah memang memenuhi untuk segmen milenial, ya, bahkan generasi alfa pun sudah kita antisipasi, ya. Kita sedang siapkan infrastrukturnya supaya bisa segera. Mudah-mudahan nanti juga kita berkoordinasi dengan OJK ya supaya bisa segera diluncurkan. Paling tidak misalnya nanti kemudahan dalam membuka rekening, gitu kan ya, atau mungkin juga dalam proses-proses tertentu ya nggak usah repot lagi, gitu ya. Nah itu nanti sudah kita siapkan konsepnya, dan bahkan sebetulnya tinggal katakanlah mungkin nanti perizinan ya kepada OJK. Gitu. Nah mungkin dalam hal ini tim Bank Banten sendiri punya segmentasi, misalkan kan ada pelaku UMKM, kemudian influencer dan lain sebagainya, bahkan YouTuber, ada targetan ke sana ya? Sekarang gini, memang captive market kita itu adalah aparatur sipil negara ya, captive market kita. Tapi kan ASN itu punya anak gitu kan, dan anak-anaknya itu juga adalah mereka-mereka yang memang punya kecenderungan untuk bertransaksi secara digital itu, ya. Tentunya kami juga harus mengantisipasinya. Betul. Tapi sejauh ini apakah ada program kerjasama dengan platform digital lain, Pak? Ya, kita ada, apalagi untuk kemudahan dalam pembayaran bagi wajib pajak ya di Samsat. Kita terus mengembangkan kanal-kanal pembayaran untuk mempermudah ya pembayaran pajak tadi gitu jantannya. Nah ini ada beberapa pertanyaan dari penonton nih pemirsa, karena ini ya ada apa? Karena kita tayang live, ini ada beberapa pertanyaan. Kita sesi tanya jawab berarti ya Pak ya? Oke. Ini ada pertanyaan dari penonton, berapa target peningkatan kredit tahun 2021? Enggak dijawab Pak. Ya, kita sih sudah mengupayakan ya pertumbuhan kredit kita itu ekstra apa ya? Eksponensial. Ya, bukan lagi 10%, 5% gitu, enggak. Tapi kita upayakan bagaimana dalam 6 bulan ke depan kita bisa tumbuh ya. Karena bisa tumbuh dengan baik ya. Kita sih mengajukan ke di dalam rencana bank kita ya sekitar 60%. Gitu. Wow, 6 bulan 60% ntar gitu. Iya, canggih kan? Berdarah itu. Bisa. Berdarah. Mudah-mudahan bisa.
Tapi tentunya kita juga yang fokus kepada yang tidak beresiko tinggi. Betul. Captive market aja kita ya pensiunan sama ASN aja tuh udah bagus buat kita ya. Kita kuat di situ dan semua infrastrukturnya sudah kita lakukan dan itu NPL-nya 0 gitu ya. Kita juga dari sisi funding sudah banyak kepercayaan dari pihak-pihak ketiga ya untuk kita bisa terus melakukan ekspansi dan melakukan turnaround ya supaya di 2021 ini sudah laba. Oke, semoga tercapai. Ini ada pertanyaan lagi dari siapa ini nggak disebutin. Nah, upaya Bank Banten membangun branding bagaimana, Pak? Oh ya, jadi kami ingin meninggalkan masa lalu yang buruk. Ya. Makanya kami segera melakukan proses transformasi. Ya, bahkan kami sedang melakukan FGD kepada masyarakat. Mungkin dari sisi nama juga kita akan tambahkan call name-nya, misalnya Bank Banten Jawara misalnya. Ya, jadi nggak ketukar-tukar lagi sama saudara tuanya gitu kan. Kalau bilang Bank Banten ke saudara tuanya gitu. Tapi sekarang kita ingin berupaya bahwa Bank Banten tuh ya ini gitu. Nah, call name-nya kita lagi coba jajaki mungkin Bank Jawara ya. Call name-nya seperti itu. Bank Jawara ya Bank Banten gitu kan. Jadi nggak ketukar-tukar lagi. Nah, kalau event-event Pak, apakah ada Pak? Ya. Kan kalau maksudnya di saat ini era pandemi agak susah nih. Ya. Lewat event bagaimana Pak? Ya, itu juga upaya-upaya kita. Ya, kita tentunya harus menjaga prokes ya, prokes kita. Kegiatan hari ini juga adalah sebagai upaya kita untuk mensosialisasikan bahwa Bank Banten sudah berubah, gitu ya. Bank Banten sudah berubah dan sedang dalam proses transformasi yang besar-besaran. Ya, rebranding mungkin juga nanti logo kita ganti, gitu, tagline-nya kita ganti dan sebagainya. Nah, ini kalau soal penyebutan singkat, kalau menurut saya ini juga ada pertanyaan nih. Kalau Bank Banten ada sebutan singkatan simpelnya nggak Pak? Katanya? Ya, kita sedang jajaki. Finalisasi mudah-mudahan bulan Juli pada saat ulang tahun kita sudah punya branding baru ya, branding baru. Bahkan juga mungkin kita juga akan branding baru itu kita sosialisasi dengan baik ya supaya Bank Banten ini bukan bank kampungan tanda petik gitu ya. Tapi bank yang memang itu semua segmen masyarakat termasuk anak-anak milenial ya, Gen Alpha itu juga dekat gitu ya. Karena mereka itulah sebetulnya the future bank, ini menjadi banknya mereka gitu. Ini juga ada pertanyaan dari Mas Tondi. Target Bank Banten untuk kas kabupaten dan kota bagaimana? Ya, itu tadi yang saya sampaikan bahwa kami sudah menjajaki dan kita akan segera roadshow ya, terutama kepada pemerintah kabupaten dan kota ya, untuk bisa segera memasukkan dananya ke kami dan juga langsung menjadi pemegang saham di kami gitu loh. Jangan cuma provinsi aja. Oke, baik. Sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Oke. Terakhir Pak, harapan dan closing statement mungkin ya, karena kita waktunya sudah hampir selesai mengenai Bank Banten ke depan dan sekarang bagaimana Pak? Silahkan. Ya, para pemirsa warga Banten semua yang saya cintai ya, Bank Banten adalah bank istimewa ya. Karena kita dimiliki mayoritas pemegang sahamnya adalah oleh pemerintah daerah kita, yaitu 78,21% sekarang. Yang lainnya adalah pemegang saham publik ya. Oleh karenanya kita sebagai warga Banten ya harus bisa mendukung, berperan, berpartisipasi bagaimana Bank Banten ini menjadi tuan rumah di kampungnya sendiri ya, di negerinya sendiri gitu kan. Oleh karenanya peran sekecil apapun kita itu harus kita lakukan dengan menabung, dengan terus mengupayakan mengkomunikasikan hal-hal yang baik dari Bank Banten. Apalagi secara historis, Bank Banten ini adalah merupakan bank yang sudah lahir sejak tahun 1952. Jadi tahun 2021 ini adalah merupakan reinkarnasi Bank Banten yang warisan para karuhun kita. Gitu. Nah, oleh karenanya saatnya kita berperan dan kami terus mengupayakan rebuild the trust, reach glory. Bagaimana kita terus membangun kepercayaan dan supaya mencapai kejayaan. Dan kita siap untuk menjadi Bank Banten yang jawara ya, jago dan juara dalam memberikan layanan kepada nasabah semua. Baik Pak, terima kasih luar biasa, semoga diberikan kesehatan selalu. Amin. Pak Direktur dan tim Bank Banten lainnya. Mungkin sampai di sini saja Pak obrolan online kita. Selebihnya kita di balik meja sambil ngopi santai di belakang kita.
Pemirsa, itu dia obrolan kita mengenai restrukturisasi Tanda Kebangkitan dari Bank Banten. Terima kasih saya ucapkan kembali untuk pemirsa yang dari tadi sudah stay tune menyaksikan acara kita di pagi kali ini. Terima kasih juga untuk Pak Direktur, Pak Agus, berkenan hadir di acara Sultan TV di Bincang hari ini. Sehat selalu Pak, kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, masih.